Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kajian kita Usulis Sunnah oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah Ta'ala membahas bab ta'atu wulatil umur, wajib mentaati pemimpin yang sah, yaitu pemimpin yang dia kaum muslimin. Dan para ulama sunnah di dalam kitabnya As-Sunnah mesti membahas masalah ini. Karena hal ini banyak diperlakukan oleh orang muslim yang tidak berilmu, yang mana mereka selalu menggunjing dan juga memfitnah pemimpinnya. Dan ini perlu kita dengarkan bagaimana para ulama sunnah menyikapi pemimpin ketika dia berbuat zalim. Kalau berbuat baik tidak ada suatu masalah. Namun yang dimaksudkan di sini kalau kita menjumpai kezaliman mereka, sikap kita bagaimana? Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wassam'u watta'atu lil a'immah. Kita wajib mendengarkan dan mentaati pemimpin yang sah. Dan tidak ada di dunia ini orang yang paling banyak jasanya kecuali pemimpin. Ulama juga kalah. Ulama dia menasihati din. Pemimpin Allah Ta'ala memberi kekuatan. Ya, ada pasukan tempurnya. Dan ada orang-orang kuat yang dipilihnya oleh pemimpin itu. Rata-rata pemimpin dia memiliki orang-orang yang kuat, yang bisa menangani huru hara. Lihat kalau ada peristiwa kecelakaan, peristiwa gempa, peristiwa banjir, peristiwa huru hara di masyarakat, yang terjun adalah waliul amri. Makanya para ulama mengatakan 40 tahun kita dipimpin oleh pemimpin yang zalim itu lebih utama daripada satu hari kita tidak mendapatkan pemimpin. Silakan baca kitab yaitu Syarah At-Tahawiyah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi. 40 tahun. Tidak ada pemimpin itu lebih bahaya daripada yaitu ada pemimpin satu yang zalim. Dan ini menunjukkan faedahnya pemimpin. Dan Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayatnya yaitu ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Itu dalam surat An-Nisa insyaallah. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah. Taat kita kepada Allah secara keseluruhan. Karena Allah Ta'ala tidak memerintah kita kecuali mesti baiknya. Wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau memerintah kita dengan wahyu. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin yang mengurusi dirimu dari kalangan kaum muslimin. Karena kaum muslim dia menjadi pemimpin walaupun dia curang masih ada baiknya. Ya, ini wajibnya kita mentaati. Ketika kita mentaati yang baik, tidak boleh kita demonstrasi, tidak boleh kita unjuk rasa, tidak boleh kita membuat karikatur yang kemudian mengolok-olok pemimpin.
Itu adalah kelompok Khawarij dan juga kelompok Syiah yang muncul pada zaman sahabat Ali radhiyallahu anhu. Wa amirul mu'minin, katanya Imam Ahmad, amirul mu'minin, pemimpinnya orang-orang mukmin, al-barri, baik dia orang baik, wal fajiri, dan yang curang tapi dia muslim. Wa man waliyal khilafah, dan barang siapa yang dia memegang kekhalifahan, kepemimpinan, wajtama'an nasu alaih, dan manusia sepakat dia sebagai pemimpin walaupun dia curang umpamanya. Wa man ghalabahum bisayfi, atau direbut kekuasaan itu oleh pemimpin yang baru, digulingkan, diambil kekuasaannya oleh pemimpin yang baru yang dia muslim, hatta sara khalifatan, sehingga dia menjadi khalifah atau pemimpin, wa summiya amirul mu'minin, itu dinamakan amir mukminin, memimpin kaum muslimin. Ini perlunya kita baca kitabnya para ulama. Kalau kita melihat pemimpin yang baik tidak ada masalah. Tetapi kelompok-kelompok yang menamakan dirinya yaitu muslim seperti Khawarij, Mu'tazilah, kalau pemimpinnya curang, nah mereka bertindak mencaci maki, mengkafirkan yang lainnya. Padahal pemimpin-pemimpin pada zaman dulu Abbasiyah yang lainnya banyak satu hal yang yaitu terjadi kekurangan-kekurangan, tetapi para sahabat tidak pernah menggunjingkan mereka. Ya, ini yang harus kita fahami. As-sam'u wa ta'atu lil a'immati, mendengarkan dan mentaati pemimpin, wa amirul mu'minin, wa amiril mu'minin, dan juga amirul mu'minin, barihim, yang dia orang yang jujur dan baik, wa fajirim, dan juga yang curang tapi dia muslim, manijtama'at alaihimul ummah, yang sudah disepakati oleh umat. Maknanya ketika orang Islam setuju jadi imam sekalipun dia curang. Wasala ilai martabatil khalifah, dan dia sampai pada derajat menjadi khalifah. Ini kita tidak boleh yaitu menggunjing pemimpin, tidak boleh unjuk rasa. Tidak ada pada zaman yaitu sahabat Abu Bakar, Umar, kecuali mulai zaman Utsman pelakunya adalah kelompok Khawarij. Apalagi pada zaman sahabat Ali sampai terbunuh 2 khalifah itu karena kerjanya kelompok Khawarij. Yang mana mereka itu mempelajari Islam tidak sampai kepada tenggorokan mereka. Dan yakhrujuna minal islami, keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari busur, yang cepat sekali dia. Tapi penampilannya seperti penampilan orang muslim. Wasala bisayfi, baik pemimpin itu mengambil hak orang lain dengan diperangi, diambil haknya orang. Ada pemimpin direbut oleh orang baru. Yang mana orang baru ketika merebut, dia berkuasa kuat dan ada dukungan jadi imam. Ya, ini yang berkata ulama sunnah di antara Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Kharaja ala imamin qablahum, yang mana mengusir imam sebelumnya. Jadi ada orang sudah menjadi pemimpin, terus ada orang mengambil kekuasaan dia, dan dia menang yang mengambil ini, sehingga tenang negeri itu, dan dia bisa membuat bersatunya umat, dia jadi pemimpin. Wa taghallaba alaihi, dan dikalahkannya pemimpin yang pertama. Summa qamat daulatuhu, kemudian tegak negerinya, aman. Ya. Yang merebut ini bisa mengamankan umat. Karena rata-rata pemimpin dia punya orang-orang yang kuat. Dia tidak ada kekuatan secara fisik kecuali imam. Huru hara apapun yang bisa menyelesaikan di imam. Dan itu kita saksikan sendiri. Berapa banyak bencana, berapa banyak kejadian, kecelakaan yang lainnya yang datang bukan orang awam. Datang pemimpin dulu. Summa qamat daulatu, kemudian tegak menjadi negara yang aman. Asal yang pertama diambilnya, yang kedua ini menang dia.
La yajuzul khuruju alaihi. Tidak boleh keluar kita dari pemimpin yang baru yang merebut pemimpin yang lama. Ini kaidah. Kenapa? Supaya kita tenang. Ya. Karena yang merebut dan orang baik tidak boleh kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang lain. Karena ketentraman satu negeri tergantung kepada pemimpinnya. Walaupun mereka banyak dosa atau salah, ya mungkin itu karena ijtihad mereka atau pengaruh dan yang lainnya, tetapi kesalahan mereka tidak menimpa kepada kesalahan kita. Karena wa'allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu yaitu mendapatkan balasan kecuali dengan usahanya. Bahkan suatu saat Allah akan mengampuni dosa ketika mereka ijtihadnya keliru. Bukankah ada hadis idza ijtahadal hakimu fa akhta'a falahu ajrun. Kalau ada pemimpin berijtihad dia keliru dapat satu pahala. Dapat satu pahala. Wa in asaba falahu ajrani. Kalau ijtihadnya dia benar dapat 2 pahala. Li'annaka, ini sebabnya kenapa kita tidak boleh keluar ketika diambil alih oleh orang baru menjadi pemimpin dan tenang negara itu. Li'annaka idza kharajta alaihi marratan saniyah. Karena kalau kamu keluar dari kepemimpinan yang kedua ini, takhruju maratan salisa, kamu akan keluar dari pemimpin yang nomor 3. Itu watak manusia. Makanya kelompok Khawarij itu selalu dia merongrong pemimpin, merongrong negara. Tetapi dia kemaksiatannya tidak pernah diurusi. Keluarganya tidak pernah yang salah tidak pernah diurusi. Yang bukan berhaknya dia urusi. Padahal kita kewajiban untuk mengurusi diri kita dan keluarga kita dengan dasar ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Namun kita bagaimana dengan pemimpin, kita doakan ya agar mendapatkan petunjuk. Karena manusia itu yang memegang hatinya Allah. Ya, sudahkah kita pernah mendoakan pemimpin agar menjadi baik? Karena baiknya pemimpin, baiknya umat. Bahkan para ulama tabi'in mengatakan, law anni ta'watan makbulatan mustajabatan la ja'altuhu lil imam. Al-Qadhi Iyad. Insyaallah kalau tidak keliru. Seandainya saya ini tahu doaku ini terkabulkan, aku akan jadikan untuk pemimpin, bukan untuk saya. Karena apa? Kalau doa beliau dikabulkan untuk dirinya berarti yang baik hanya dirinya. Tapi kalau doa ini untuk pemimpin, baiknya umat. Begitu ulama sunnah. Padahal ulama itu bukan pegawai negeri, tetapi ulama sunnah. Namun mengerti dalil. Ya, ini supaya kita tahu, kan sekarang banyak media sosial dicacinya pemimpin. Tapi itu tidak ada pengaruhnya. Ya, karena mereka telah memiliki kekuatan-kekuatan. Demo yang lainnya siapa yang menang? Yang punya waliul amri yang Allah menangkan. Dan itu terbukti. Ya, maka kita sebagai orang muslim hendaknya memberi contoh yang baik, perlunya kita belajar. Ya, selanjutnya pula wa idza kharaja salisatu, apabila dia keluar dari pemimpin yang ketiga, wa takhruju marratan rabi'atan, dia akan keluar pula dari pemimpin yang keempat karena tidak merasa puas. Padahal kalau dia jadi pemimpin mungkin juga tidak baik. Yang paling baik kita mendoakan. Ya. Wa tusbihul ummatu, dan menjadi umat ini fi sira'in, akhirnya berkelut. Menjadi kacau min kharijin ila kharijin, kesana kemari hanya fitnah. Nah, berapa tahun kelompok Khawarij itu memfitnah pemimpin, enggak pernah mereka jadi imam. Ya, tapi Ahlus Sunnah mendoakan. Tidak pernah demonstrasi, unjuk rasa atau mencela lewat YouTube, lewat media sosial, tidak. Ya. Padahal kalau kita lihat umumnya yang mencela itu orang yang mengaku dirinya muslim. Karena apa? Beliau menjelaskan umat ini akan pecah menjadi 73
kulluhum finnar illa wahidah. Semua masuk neraka kecuali satu. Alhamdulillah kita para asatidz ulama usunnah tidak ikut demo-demo, tidak ikut unjuk rasa, dan tidak pula menyebarkan aib para pemimpin. Karena mereka punya dalil. Ya. Selanjutnya pula, al-aslu la yajuzul khuruj. Menurut asal kita tidak boleh keluar dari pemimpin. Karena tidak ada dalil. Kecuali kalau dia kafir jelas. Dan kaum muslimin memiliki kekuatan, boleh. Tetapi kalau tidak memiliki kekuatan, kita tidak mentaati perintahnya yang tidak benar. Faidah, ini yang nomor 2. Faidah sallatallahu ala hadzal insani man kharaja alaihi. Apabila Allah Ta'ala memberi kekuasaan, kemampuan orang keluar dari pemimpin ini, lalu dia mau mengangkat dirinya jadi pemimpin, wa antasara ala daulati, dan dia bisa yaitu menjadikan umat ini atau umat rakyat ini tenang, wa aqama ala anqadhihi daulatan jadidah, dan dia mampu menggiring negeri itu dengan yaitu peraturan yang baru, fayajibu ayyakifal muslimuna inda hadzal khatti. Ya, ketika berebut 2 orang, yang satu menang, yang satu kalah, kita mauqif, kita sikap kita tenang dulu. Karena mereka dalam keadaan perlawanan, menunggu sampai yang mana yang menang. Nah, ya. Fa yusallimuna al-qiyadata li hadzal mutaghallibi. Maka kita akan menunjuk imam yang sudah kuat betul, yang sudah bertahan, tidak bisa dikalahkan. Ini kalau mereka sedang berebut pemimpin. Karena banyak pada akhir zaman orang ambisi imam. Nah, inilah sikapnya para ulama sunnah yang harus kita pahami. Jangan kita ini menjadi sebab bingungnya umat. Sebab kalau sudah pemimpin digoyang, ekonomi berpengaruh, keamanan juga berpengaruh. Dan orang-orang punya kekuatan dari imam itu akan mencari orang-orang yang radikalisme. Nah, makanya kita alhamdulillah kita menuntut ilmu dakwah sunnah ini, nikmati, pelajari bagaimana sikapnya para sahabat dan para tabiin, para ulama sunnah ketika melihat imamnya yang tidak benar. Tidak ada para ulama sunnah yang mendemo, kecuali muncul pertamanya dari kelompok Khawarij ketika mereka tidak puas dengan kepemimpinan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Padahal sahabat Ali radhiyallahu anhu dikafirkan, sedangkan beliau mengatakan beliau termasuk bagian 10 orang masuk surga. Wa hadzal mutaghallibu, maka orang yang menang yang bisa menggusur ini, menggusur pemimpin yang pertama yang dianggap dia tidak pecus yang lainnya sehingga digusur, itu ada beberapa jalan. Sawa'un ja'an tariqil ikhtiyar, ada kalanya dengan pemilihan umum. Nah, pemilihan umum ya. Atau demokrasi. Padahal demokrat dalam Islam tidak ada. Cuma kalau dilakukan oleh mereka menang, kita terima. Nah, ini bantahan terhadap kelompok harokiyin. Ya. Kalau pemilihan umum kok ikut? Ya. Itu mereka tidak tahu din. Itu kan acara mereka. Kita tidak menyetujui, tapi kalau mereka menang, itu jadi hak mereka. Kita wajib mentaati, bukan meridhoi atas intikhabatnya, pemilihan umumnya, tapi kita ridho karena dia sudah menjadi pemimpin yang tetap. Wasyura, atau dengan jalan musyawarah, ini yang dilakukan oleh para sahabat. Ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia, kemudian bermusyawarah sahabat Umar. Bermusyawarah. Engkau 5 orang ini berhak menjadi pemimpin. Ternyata para sahabat merangkul sahabat Umar menjadi pemimpin. Di hasil musyawarah. Hasil musyawarah. Awil bai'ah, atau dengan bai'at seperti raja-raja. Ya, raja itu kalau sebelum meninggal dunia, walaupun dalam keadaan tua pun tetap menjadi raja.
jadi raja. Kalau sudah meninggal dunia, nanti keturunannya yang lain. Bahkan mungkin mereka akan berebut, itu hak mereka. Kita diam. Dan itu hak mereka. Karena kerajaan miliknya mereka. Ya, jadi ada beberapa cara penentuan atau pemilihan pemimpin, ada kalanya dengan demokrasi. Dan ada kalanya dengan pemilihan dari orang-orang punya ilmu, menunjuk beberapa orang. Ini yang berhak siapa? Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Wal bai'ah, ada kalanya dengan membayat. Auja'an tariqatil ghalabah, atau diambil dengan paksa karena dia menang. Nah, seperti pada zaman setelah berakhirnya Yazid Khalifah 4. Yaitu termasuk Yazid, mengambilnya dengan paksa, atau Muawiyah yang lainnya. Wasala ilal imarati, dia menjadi pemimpin bisayfi, walaupun dengan menyerang, menyergap. Tapi ketika mereka sedang berperang mengambil hak, kita diam, kita tidak boleh ikut campur. Untuk menenangkan jiwa. Kalau mereka ramai sendiri, urusan mereka. Supaya tidak campur aduk, supaya tidak orang awam tidak ikut-ikut. Wa asbaha lahu syauqatun, sehingga menjadi kuat dia. Ketika dia ambilnya hak orang itu menjadi kuat. Wa asbaha lahu quwwatan, menjadi kuat. Barakallahu fikum, katanya Syekh Rabi, semoga Allah memberkahi. Yajibu ayyusallam lahu, wajib diterima walaupun mereka mengambil haknya orang lain. Mereka mengambil hak karena menang itu karena mereka punya kekuatan dan punya dukungan. Ya, punya anggota-anggota yang banyak. Kita kaum muslimin tawakuf dulu sampai negeri itu menjadi aman. Ketika aman, istiqrar dan tidak ada pengguliran lagi, baru kita melangkah mentaatinya. Nah, apa maksudnya ini? Litahaqquni dima'il muslimin, agar kita bisa menahan pertumpahan darah kaum muslimin. Sebab kalau kita ikut campur dalam mereka, hancur kaum muslimin. Karena yang mendemo, yang mengungkit-ungkit bukan orang Nasrani. Kita saksikan sendiri. Bukan orang-orang sekuler, yaitu orang komunis yang lain, tidak. Termasuk ya, yang ada adalah kelompok Khawarij yang mengatakan diri muslim. Dan itu di mana-mana dunia. Seperti itu. Ini bukan kita menyalahkan Islam. Menyalahkan kelompok-kelompok yang tersesat yang mengaku dirinya muslim. Di antaranya kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah, Rafidhah. Fahadha sawa'un kana barran aw kana fajiran. Baik yang dipilih ini orang-orang yang baik pemimpin itu atau curang. Tajibu lahu ta'atu, kita wajib mentaati ketika diperintah yang baik. Ya. Ini kewajiban kita kaum muslimin. Kalau perintah baik kita taati. Kalau tidak baik kita diam, tapi tidak boleh keluar, tidak boleh mengungkit kejahatannya supaya tidak menjadi sebab mereka marah. Karena marahnya pemimpin bahaya. Karena mereka memiliki orang-orang yang kuat. Inilah ajaran sunnah yang harus kita fahami. Dan alhamdulillah dengan adanya taklim dari kalangan para asatidz ahli sunnah ini terbukti. Yaitu pemerintah tidak bingung dengan orang ahli sunnah. Karena mereka punya dalil, punya ilmu. Bahkan suatu saat mungkin mereka juga minta nasihat pada orang ahli sunnah. Tetapi ahli sunnah ketika menasihati tidak ingin yaitu dipuja, tidak ingin cari muka. Orang muslim menasihati dengan rahasia. Selanjutnya, wanzur ilal Imam Ahmad. Nah, lihat, perhatikan Imam Ahmad. Ketika pada zaman Khalifah Al-Wasik, ya, ketika kelompok Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk, katanya Imam Ahmad Al-Quran kalamullah. Nah, akhirnya apa? Kelompok Khawarij ini karena kalah debat dengan Imam Ahmad diseret, ya, lewat pemerintahan Al-Wasik. Ya, dia aniaya. Tapi imam ini diam. Kelompoknya ketika mau mendemo, jangan. Imam Ahmad tahu kalau imam ini pemerintahannya ini orangnya tidak tahu din.
Begitu caranya ahli bid'ah. Kalau sudah menyerang ahli sunnah tidak mampu, mereka nebeng kepada orang punya kekuasaan. Ini waspadai. Dan kita tidak takut, Imam Ahmad tidak takut di penjara. Imam Ibnu Taimiyah juga di penjara. Bukan di penjara karena mencuri zalim, tidak, karena menyampaikan yang hak. Kita menyampaikan yang hak, yang wajib kita sampaikan yang hak. Tapi kita tidak mencela orang. Al-haqqu mir rabbik. Hak itu yang benar dari Allah. Sekalipun dirasa pahit walaupun orang gelisah. Karena kita tidak menunjuk orang. Menyampaikan ayat. Ya, jadi kita tidak boleh takut menyampaikan yang hak. Al-haqqu mir rabbik. Yang hak dari benar. Dan berapa banyak Allah Ta'ala menolong hambanya yang beriman. Dengan syarat ikhlas dia. Dan mengikuti sunnah. Dan tidak memfitnah. Sampaikan yang hak. Karena Allah mesti membantu orang yang hak. Siapa para anbiya yang tidak dibantu oleh Allah? Karena Allah sudah berjanji, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang beriman, kalau kamu mau menolong agama Allah, pasti kamu akan ditolong oleh Allah. Itu sudah janji Allah. Ya, semua para nabi mesti dibenci oleh musuh-musuhnya. Bahkan juga yaitu dizalimi yang lainnya. Tetapi karena dengan kesabarannya dan juga ketakwanya istiqamah di atas hak, itulah Allah menolong mereka. Karena apabila Allah menolong, tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalangi pertolongan Allah. Nabi Musa dengan Fir'aun. Bayangkan Nabi Musa disuruh mendakwai Fir'aun sendiri dan juga ditemani oleh saudaranya. Disuruh pergi ke penguasa yang zalim yaitu Fir'aun. Ya. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Tetapi ketika Fir'aun melawan dengan hawa nafsunya, yang dimenangkan adalah Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga Nabi Ibrahim. Ketika mendakwai bapaknya dan Namrud, walaupun dibakar, yang diselamatkan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma kita tidak boleh serampangan. Harus pakai ilmu. Dan selalu munajat memohon kepada Allah. Namun kita menasihati pemimpin tidak boleh, yaitu secara terang-terang lewat video, ya, lewat YouTube, lewat internet, tidak boleh. Karena ada hadisnya, man arada ayyan sohalidhi sultanin fala yubtihi alaniyatan fal ya'khud biyati wal yakhlu. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Albani. Siapa yang ingin menasihati pemimpin, jangan dibeber di media sosial. Tetapi datangi dengan perkataan yang lembut. Fa'in qubila fadzak. Kalau diterima itulah faedahnya. Wa illa, kalau tidak diterima, qad attama alaik. Kamu telah menunaikan hakmu. Jangankan seorang pemimpin, kita ini saja kalau dinasihati masih bongol. Tahu bongol? Melawan. Kita ini. Keluarga kita juga begitu. Karena sifat manusia, apalagi pemimpin yang diurusi jutaan manusia. Yang diurusi, yang di otaknya ini beberapa banyak masalah. Kewajiban kita menasihati. Allah berfirman, wa ma'alaika illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban bagimu wahai Nabi, melainkan menyampaikan belaka. Bukankah beliau mengirim surat ke Raja Persia, Romawi, Najasyi? Dikirimi surat dengan perkataan yang baik. Tetapi ada faedahnya, Raja Najasyi masuk Islam. Yang dua melawan, dihancurkan oleh Allah. Terutama Raja Persia dihancurkan oleh Allah. Bukan beliau yang menghancurkan, tetapi Allah yang menghancurkan. Ini prinsip kaum muslimin supaya kita yaitu menjadi orang yang baik. Dan terutama doakan pemimpin kita akan menjadi orang yang baik. Karena doa ini mustajabah. Berapa banyak orang mencaci saja, menyebut kejelekannya, padahal kejelekan dirinya sendiri ditutupi. Mengapa kita tidak berdoa kepada Allah Ta'ala? Allahumma hdi qaumi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku, imamku ini, karena mereka tidak tahu. Dan bukankah kalau kita didoakan baik, senang? Senang kita. Bagaimana dengan mendoakan pemimpin? Makanya kalau kita ada tamu atau yang didoakan, nah, kalau perlu dengan bahasa Indonesia, Allah
Ya Allah, mudah-mudahan pemimpin kami ini Engkau beri petunjuk ya Allah menuju jalan-Mu yang benar. Tidak mengapa, supaya mereka dengar bahwa kita ini punya hati yang baik. Inilah sunnahnya ahli sunnah ketika menjumpai hal-hal yang sifatnya tidak menyenangkan sikap pemimpinnya. Naam, wandur ilal a'immatul Islam jami'an, lihat kepada para ulama Islam semuanya. Yaj'aluna hadza aslan min usulil Islam. Para ulama sepakat walaupun tidak pernah mengadakan konferensi, sepakat memuliakan pemimpinnya, memintakan ampun dosanya. Ya. Apa katanya Imam Ahmad? Ta'atu wulatul umuri, ta'atu wulatul muslimin. Mentaati wulatul muslimin asrun min usulil Islam, landasan utama Islam. Padahal beliau telah dibawa kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah, ya, dan diseretnya, dianiaya oleh Al-Mu'tasim, ya, oleh yaitu pemimpin Al-Wasik, tapi bersabar. Bahkan ketika tahu bersabarnya Imam Ahmad, apa katanya? Ternyata kamu yang salah ya kelompok Khawarij. Apa katanya? Disuruh pulang. Itu orang tua itu suruh pulang, dikasih duit ya. Subhanallah. Dengan mengatakan Al-Quran kalamullah. Begitu saja dia. Walaupun dia aniaya oleh pemimpin karena zalimnya kelompok Khawarij, zalimnya kelompok Mu'tazilah, tapi Allah Ta'ala memberi petunjuk, suruh pulang dia. Menjadi orang yang baik, menjadi orang panutan umat. Inilah ahli hadis. Dengan hadis, dengan Quran bukan untuk menzalimi orang, tapi bagaimana menyejukkan hati seorang. Wasawa'un kana barron aw fajiran, baik pemimpin kaum muslimin ini dia itu orang yang baik, tidak ada masalah kalau pemimpin baik. Atau curang, yang menjadi masalah di sini kalau ada pemimpin yang curang. Yang ini menjadi gemesnya kelompok Khawarij dan Rafidhah atau Syiah. Nah, ya. Tapi orang mukmin selalu mendoakan. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan. Ya, terutama pada orang-orang yang sifatnya perlu kita doakan. Karena doa itu mustajab, terutama doanya para ulama sunnah. Nah, sekarang kita pelajari kelompok Khawarij Mu'tazilah dan Rafidhah Syiah. Wa ghairuhum qad yuwafiqunahum idza kana barran. Orang Khawarij kelompok Syiah yang lainnya mereka sepakat menjadi imam dia itu kalau dia baik. Ya. Sama dengan kaum muslimin. Jadi tidak ada masalah kalau mereka baik. Wa qad la yuwafiquhum idza kana fajiran. Tapi akan berontak kelompok Khawarij ini dan Rafidhah ini kalau pemimpin itu curang. Nah. Tapi orang mukmin tidak berontak. Selalu mohon kepada Allah, menasihati dengan lembut. Menasihatinya bertatap muka. Ya, yaitu diterima atau tidak. Karena kewajibannya jadi sebagaimana dalam hadis. Abu Bakar laisa barran 'inda Rawafid. Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar tidaklah menjadi orang baik menurut kelompok Syiah, bahkan dikafirkan. Naudzubillah min dzalik. Syiah mengaku muslim, tetapi akidahnya akidah yang kufur dia. Wa Umaru kadzalika, Umar dikafirkan oleh Rafidhah juga. Laisa barran 'inda Rawafid. Sahabat Umar, Khalifah Umar tidak baik menurut kelompok Syiah, menurut kelompok Rafidhah. Rafidhah yang menolak pemimpin yang tidak cocok dengan prinsipnya. Wa Aliyun laisa barron 'indal Khawarij. Sahabat Ali tidaklah orang yang baik menurut kelompok Khawarij. Makanya dikafirkan. Padahal beliau mengatakan Ali adalah menantunya beliau dan termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Inilah kelompok jahatnya kelompok Khawarij Rafidhah karena emosinya dan hawa nafsunya melanggar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kelompok Rafidhah menyalahkan mestinya imamah itu bukan kepada Nabi Muhammad SAW tetapi kepada Ali. Dilaknatnya Jibril. Nah, bagaimana malaikat Jibril keliru? Termasuk orang Yahudi.
melaknat Jibril. Ya, ada kesamaan dengan kelompok Khawarij. Lakinnal hakimal birra, tetapi hakim yang baik, la yukhalifuna fihi. Kelompok Khawarij, Rafidah, orang Islam tidak berselisih. Namun kaum muslimin di akhir zaman kita jumpai sedikit sekali orang-orang yang menjadi khalifah atau pemimpin yang dia baik semisal dahulu. Karena mereka merebut kekuasaan. Walaupun tidak boleh, tapi kalau mereka merebut, menang, dan sah menjadi imam, kita wajib mentaati yang baik. Kita tidak boleh ambisi mencalonkan diri jadi imam, tidak boleh. Ambisi mencalonkan diri jadi pemimpin, tidak boleh. Tetapi kalau mereka mencalonkan diri dia orang muslim, menang, kita wajib mentaati yang baik. Inilah yang dimuskilahkan oleh kelompok harokiyin, kelompok-kelompok yang sifatnya hanya berdasarkan dengan hawa nafsunya. Walakin yukhalifuna fil fajiri, tetapi yaitu orang-orang muslim mereka yaitu menyelisihinya. Kalau imam memerintahkan yang jelek, orang muslim tidak mentaati, tapi tidaklah mencaci mereka. Al-khalifatul fajiru, khalifah yang curang, jairun yang curang, zalimun yang zalim, al-fasiku yang fasik, madama lam yakhruj min tairatul Islam, selagi dia belum keluar dari Islam. Patokannya sholat, baik dia sholat sendiri di rumah atau sholat ikut berjamaah, atau mendukung adanya sholat Idul Fitri, bahkan juga menyuruh anggotanya, pasukannya untuk mengawasinya, atau juga mendukung adanya yaitu Ramadan yang lainnya. Bukankah ini satu manfaat untuk kaum muslimin? Karena tidak ada yang bisa mengalahkan jasanya para yaitu pemimpin yang jujur. Oleh karena itu besok pada hari kiamat yang mendapatkan syafaat terlebih dahulu di antara imamun atilun. Bukan ulama dulu imam, karena imam itu kerjanya banyak. Nah, tapi kita bukan membiarkan kemungkaran mereka dan tidak mendukung kemungkaran mereka. Jangan sampai kita salah faham. Ya, tetapi kita berdoa kepada Allah. Ya, doa kita pada Allah. Ya, semoga mereka diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Dan itulah yaitu sifatnya para ahli sunnah dahulu maupun sampai sekarang. Makanya pemimpin tidak ada yang gemes dengan orang ahli sunnah, karena mereka punya ilmu. Dan menasihati pun bukan dengan cara yaitu terang-terang, tapi dengan cara sembunyi. Karena para ulama sunnah tahu ilmu. Fala yajuzul khuruju alaihi bi khalin minal khal, tidak boleh kita keluar walaupun dia zalim, selagi dia masih sholat, selagi dia masih berbuat baik, selagi batasnya selagi dia masih sholat. Bagaimana kalau dia ikut sholat bersama berjamaah? Bagaimana kalau dia masih mendukung Idul Fitri, Idul Adha, dan juga yaitu membantu mereka? Makanya di sini dijelaskan warata fi dzalika ahaditsu katsiratun. Banyak hadis-hadis yang menyuruh kita harus mentaati pemimpin yang sah, mentaati perintahnya yang baik, tapi kita bersabar kalau disuruh yaitu yang jelek kita tidak boleh taat, tapi tidak boleh kita keluar dari kepemimpinan. Dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaiat adalah para sahabat. Ala sam'i, kami mendengarkan, wa ta'ati, dan ta'at. Ya. Dalam satu hadis, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu. Kewajiban orang muslim mendengarkan dan mentaati malam yu'mar bimaksiatin, selagi tidak diperintah maksiat. Wa antasbiru, supaya kita suruh bersabar, bukan suruh berontak. Nah, wa antasbiru, supaya kamu bersabar.
Fil usri ketika dalam keadaan kita lapang. Wal yusri dalam keadaan pula kita sempit. Ya, sekarang banyak orang menggerutu. Kenapa bensin naik, pajak naik, itu urusan mereka. Namun Allah Ta'ala tetap memberi rezeki kita. Mana kita yang lapar? Ya, kita tetap Allah Ta'ala menanggung rezeki kita. Dan itu urusan mereka, kita tidak tahu. Kenapa harus naik, kenapa turun, ini mereka lebih tahu daripada kita. Wal mansiti dan ketika yaitu dalam keadaan semangat. Wal makrohi dan kita dalam keadaan terpaksa tetap mentaati selagi perintah itu baik. Mungkin rumah digusur diganti, mungkin sawah kita dibeli dengan paksa, Allah akan mengganti. Karena mereka mengambil itu untuk maslahah umum. Ya, mereka mengambil hak orang itu untuk maslahah umum. Wa ala asaratin alaina walaupun mereka monopoli. Ya, mementingkan dirinya. Walaupun demikian tetap dia mementingkan umat. Ya, mungkin dia banyak duitnya tapi banyak urusannya dengan umat. Wa alla nunazi al-amra ahlahu. Dan kita tidak boleh menentang urusan si dia selagi itu perintah yang baik. Cuma manusia itu punya sifat yang tidak senang kalau diperintah oleh orang maunya menolak. Maunya cocok dengan dirinya. Siapa yang bisa menyamakan cocok dengan diri kita? Karena kita punya hawa nafsu beda-beda. Hatta tarawul kufran bawakan indakum minallahi fi burhan, sehingga kamu melihat pemimpinmu jelas-jelas kafir dan kamu punya bukti. Nah, ini baru boleh keluar. Ya. Tapi selagi mereka muslim, walaupun toh mereka melakukan suatu kemaksiatan atau syirik yang mereka tidak tahu, atau mungkin mereka yaitu berhubungan dengan orang kafir, menurut kita tidak boleh. Tapi ilmu yang mereka miliki lain dengan kondisi yang kita miliki, yang harus kita fahami. Fala yajuzul khuruju alaihi mahman balagha minal fiski hatta yaral kufral bawah. Tidak boleh kita keluar dari kepemimpinan itu walaupun dia puncaknya berbuat maksiat selagi belum sampai kita lihat mereka itu benar-benar kafir. Baik, kita dengarkan adzan dulu. Baik, kita lanjutkan. Ada dalil yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Dan hadis ini dihasankan oleh Albani, maknanya hadis ini sahih. Bunyinya demikian, man ahana sultan Allahi, siapa yang menghina pemimpinnya Allah, karena Allah menjadikan di dunia ini ada imam, wa ulil amri minkum, ya. Siapa yang menghina pemimpinnya Allah fit dunya, di dunia dihinanya, ya, didemonstrasi, diunjuk rasa, dijelek-jelekan, ahanahullahu yaumal qiyamah, Allah akan menghinakan orang yang menghina ini besok pada hari kiamat. Padahal kalau Allah Ta'ala menghinakan hambanya karena berbuat zalim di hari kiamat, tidak ada satu pun yang bisa menolak azab ini. Ternyata kita dilarang menghina. Dan juga kita disuruh bersabar kalau tindakan mereka tidak kita senangi. Dalam satu hadis, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Ini hadis Muslim. Man ra'a min amirihi syai'an, barang siapa melihat pemimpinnya yang ia tidak sukai. Ya. Apa katanya beliau? Falyasbir, bersabarlah. Bukankah kita bersabar dengan anak kita, dengan istri kita? Lebih banyak mana jasanya anak istri dengan pemimpin? Bayangkan ketika ada kebakaran, bukan ibu bapak kita yang memadamkan kebakaran itu. Ada kecelakaan di jalan, bukan orang tua atau masyarakat yang menangani mereka. Kita panggil mereka. Itu jeripaya mereka. Itu tugas mereka. Jauh malam apapun yang menjaga keamanan. Ya, malam hari yang lainnya mereka. Fa'innahu man faraqal jamaah sibron. Barang siapa yang keluar dari kepemimpinan walaupun satu jengkal, famata, lalu mati orang ini, mata mitatan jahiliyah,
seperti matinya orang jahil, orang yang bodoh yang tidak punya ilmu. Selanjutnya hadis dari Usama, Ummi Salamah. Ummi Salamah adalah istrinya beliau yang ketika suaminya Salam meninggal dunia dinikah oleh beliau. Wa qala fi hadis Ummi Salamah, innahu yasta'milu alaikum umara'u. Sesungguhnya kalian ya kaum muslimin akan dipimpin oleh pemimpin. Fata'rifuna, kamu tahu, yang tahu adalah orang-orang yang beriman, orang punya ilmu. Wa tunkiruna, tapi kamu mengingkari tingkah laku mereka. Kalian akan dipimpin oleh orang yang mungkin orang itu bodoh, tidak tahu din, atau berbuat sesuatu yang kita tidak senangi. Nah, kita tahu karena kita punya ilmu. Wa tunkirun, dan kita mengingkari, tidak senang. Apa kata yang beliau? Faman angkara, barang siapa yang mengingkari kezaliman mereka dengan hati, faqad salima, selamat sedia. Nah, ya. Bukan mengingkari dengan lisan mulut kita ke sana kemari. Dan bukan mengingkari dengan tindakan fisik, tidak. Tetapi mengingkari dengan hati. Wa man karya, dan barang siapa yang membenci, tidak senang. Kenapa pemimpin saat ini? Faqad barya, kita telah berlepas diri dari urusan mereka. Walakin man radhiya, tetapi barang siapa yang ridha dengan kezaliman mereka, nah ini ridha. Wa taba, dan masih mengikutinya kezaliman itu. Nah ini yang tidak boleh. Tidak boleh kita ridha kepada yang jahat. Ridha itu pekerjaan hati. Tapi kita benci, tapi benci ini pekerjaan hati, orang lain tidak tahu. Maka kita tidak menyetujui, tidak ridha, tapi kita benci. Ya Allah, berilah petunjuk. Dengan kebencian itu kita mohon kepada Allah. Ya Allah, berilah petunjuk, karena Engkau adalah Al-Hadi. Faqalu, para sahabat menanya, wahai Nabi, kalau kami menjumpai seperti yang Nabi katakan ini, afala nuqatiluhum ya Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kita perangi saja, kita bunuh saja? Qala la, jangan. Yang melarang beliau, ma sallu, selagi dia sholat walaupun di rumahnya. Subhanallah. Ya, ini pembatas. Selagi mereka sholat di rumah, bagaimana mereka sholat bersama berjamaah? Dan juga membolehkan kita mendirikan masjid, membolehkan kita yaitu menyampaikan ilmu din, membolehkan kita berdakwah. Bukan ini satu kenikmatan yang harus kita syukuri. Adapun orang salah, kita pun juga salah. Bukan berarti kita membiarkan orang salah, tapi kita berdoa. Karena doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya, ini prinsip yang harus kita pahami. Apa kata beliau? La, jangan kamu bunuh mereka, jangan kamu kudeta mereka, jangan kamu rusak mereka, jangan kamu demo. Ma sallu, selagi dia sholat. Batasan, karena orang sholat itu menunjukkan dia muslim. Adapun isi hatinya dia sholat atau tidak, itu bukan hak kita. Karena kita tidak tahu isi hati seseorang. Kita disuruh melihat secara dohir. Apa kata Syekh Rabi? Fama tamu yusalluna, selagi mereka itu mau sholat, ya, fala yajuzul khuruj alaihim, kita tidak boleh keluar. Ini fatwanya para ulama sunnah dan menjadi kesepakatan para ulama sunnah, bukan Syekh Rabi saja. Kaifa idza kana yusalli, bagaimana kalau dia sholat bersama jamaah, wa yasumu, dan juga dia siam, wa yuzakki, dan juga dia zakat, membantu rakyatnya, ya, ngasih bantuan setiap bulan untuk rumah-rumah atau orang miskin sekian ratus yang lainnya, wa yakhujju, dan dia ikut haji. Kita melihat secara zahir. Jangan mengatakan, oh ini hajinya pura-pura. Dari mana kita menghukumi pura-pura? Ya, secara zahir. Adapun kita tidak bisa menghukumi hati seorang. Kita melihat secara zahir. Wa yu'amminu ala kulli hadhil muslimina, dan menjadi panutan pula dan juga kadang-kala mengimami, jadi imam dia, ya, dan juga menjamin keamanan orang Islam, menjamin keamanan orang Islam. Wa yu'amminu lahum turra, dan menjamin keamanan di jalan-jalan raya,
Dan mereka inilah dengan kita malam tidur, mereka mengirim yaitu utusan-utusannya untuk melihat siapa orang jahat dan tidak. Kalah kita dengan mereka. Dan Allah yang menjadikan mereka demikian. Wa ila akhiri, dan banyak masih urusan yang lain. Kok ada hubungan negara dengan negara. Mana mungkin kita akan bisa haji tanpa lewat pemerintah? Karena pemerintah hubungannya dengan pemerintah. Mana mungkin kita akan bisa keluar negeri tanpa persetujuan dari mereka? Kaifa hadza? Sudahkah kamu berpikir masalah ini? Subhanallah. Begini fatwanya para ulama sunnah. Kita tambah sedikit. Aina nahnul an? Mana kita sekarang minas sauriyin, dari para pemberontak, kelompok-kelompok khawarij, al-mawjudin al-an yang ada sekarang ini. Keuntungan mereka apa? Mencaci maki pemimpin mereka, keuntungannya apa? Bisakah mereka menggulingkan mereka atau mengganti hak mereka? Tidak bisa. Ainahum min qawlihi? Sudahkah mereka memahami la ma sallu? Tidak, jangan keluar selagi dia mau sholat sendiri di rumah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yanhahum, beliau yang melarang kita ini. Tidak boleh unjuk rasa kepada mereka selagi mereka itu sholat. Tapi kita tidak boleh menduga, sholatnya itu pura-pura, tidak boleh. Kita melihat secara zahir. Ma'annam farratu fi kasir minal Islam, bahkan juga mereka sebagian pula melalaikan banyak amal-amal Islam yang dilalaikannya. Atau mungkin karena sibuknya pekerjaan mereka, atau paksaan dari sana kemari, atau juga karena keawaman mereka. Tetapi lebih mengatakan la ma sallu, tidak, jangan kamu keluar selagi dia masih sholat. Sholat ini pokoknya as-sholatu imaduddin. Ma qala la ma aqamus sholata, beliau tidak mengatakan selagi mereka itu mengajak orang sholat, tapi selagi dia sendiri sholat. Wa atawuz zakata, bukan mereka menyuruh orang untuk zakat, tapi mereka sholat saja. Bagaimana kalau mereka menganjurkan untuk berinfak, membantu orang fakir miskin, membantu. Kita sekarang banyak kita lihat orang-orang miskin 1 bulan 3 bulan dapat 600, dapat 800 dan juga yang lainnya. Itu bukan dari kita, dari waliul amri. Jumlahnya bukan 1000 orang. Nah, berapun sekarang umpamanya, yaitu bagi yang pensiunan tidak mendapatkan putus, tidak apa, itu hak dia. Kita pun masih dikasih rezeki oleh Allah, kita setiap hari makan kita ini. Ya. Dan mereka punya sikap demikian ini karena kondisi yang kita tidak tahu, tapi mereka yang tahu. Wahaju, dan kadang-kadang mereka masih haji, datang ke kota Mekah. Apa kita kira hajinya itu pura-pura? Jangan. Tahukah kita isi hati manusia? Tidak tahu. Wa ila akhiri, la ma sallu, selagi mereka itu masih sholat. Limadha? Li'annal khuruja. Kenapa? Keluarnya kita dari kepemimpinan, yatarattabu alil mafasid, mesti banyak kerusakannya. Goncang dunia ini, ekonomi hancur, keamanan tidak terjamin. Dia oleh Islam akan juga merugikan Islam sendiri, menjadi tepuknya orang kufar. Wa oleh muslimin, dan juga menjadi yaitu kerugian dari orang-orang muslim. Islam rugi karena apa? Mereka sudah tahu bahwa pendemo itu orang Islam, sehingga dikatakan Islam ini radikal, yang lainnya bukan Islam tapi orangnya yang radikal. Wa ilakul ummah, dan menjadi rusaknya umat. Wa hilakil harsi wan nasl, dan juga merusaknya tanaman-tanaman dan juga keturunan, banyak orang mati karena mereka memiliki kekuatan yang lainnya. Padahal lihat, kalau sudah pemimpin dia marah, lain dengan marahnya kita. Wantihakul a'rad, dan juga melanggar kehormatan manusia. Wa idlalul muslimin, dan menjadi hinanya kaum muslimin. Wa ad'afin, dan menjadi lemahnya orang Islam, karena yang demo mereka orang Islam tapi bukan orang Islam ahli sunnah. Hatta yusbihu luqmatan sa'iqatan li'a'ihim, sehingga menjadi umpan
yang menggembirakan musuh-musuh. Lihat itu loh, ya. Lihat orang Nasrani enggak macam-macam. Lihat orang Yahudi tidak macam, lihat orang Islam, sehingga mereka lihat, ya. Dan inilah kesalahan-kesalahan kita. Kita perlu menasihati saudara kita, perlu menasihati pula kawan-kawan kita. Jadilah orang yang baik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Paling banyak kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkan. Dan khairukum anfa'ukum linnas. Paling banyak kamu itu yang banyak-banyak manfaatnya untuk umat. Fa in kana khuruj ba'da khuruj. Bagaimana kalau keluar lagi menjadi hancurnya suatu negeri. Begitulah kaum muslimin wal muslimat, hal yang perlu kita fahami, ya, karena kita hidup di masa media sosial dan juga internet. Banyak yang kita dengar dari internet dan sedikit yang kita dengar dari kalamullah, firman-Nya Allah, sedikit yang kita dengar dari hadis beliau. Makanya kita harus memperbanyak diri untuk menanya pada para ulama sunnah dan juga menuntut ilmu agar kita mendapatkan keseimbangan dengan berita-berita yang tidak terkontrol. Tapi kalau ilmu din sudah punya landasan sendiri. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Karena tidak ada yang bertanya, saya rasa cukup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.